Halo, selamat datang kembali di videoku kali ini. Jadi pada videoku kali ini aku ingin membahas soal penggolongan pajak. Mungkin kita tahu ya, kalau dalam pajak sendiri itu banyak sekali penggolongannya. Jenis-jenisnya tentunya, seperti kalau kita lihat di restoran cepat saji, kita pernah melihat suatu PPN gitu dalam struknya. Tentu kita bertanya ini apa sih? Dan kalau kita cari di Google itu juga adalah pajak pajak dari makanan yang kita beli. Kita juga sering melihat pajak berfungsi ketika kita memiliki sebuah kendaraan dan kita harus membayar pajaknya setiap tahun. Itu merupakan beberapa jenis-jenis pajak. Dan itu juga bagian dari penggolongan pajak. Namun, dalam penggolongan pajak sendiri, juga ada penggolongan secara khusus di bagian-bagian jenis-jenisnya. Misalnya dalam pajak penghasilan itu ada penggolongannya, dan pajak bumi bangunan ada penggolongannya. Dan hal ini yang ingin kita bahas pada hari ini. Next. Nah, yang pertama adalah penggolongan pajak penghasilan. Kalau kita tahu bahwa penggolongan pajak penghasilan itu, penggolongan pajak penghasilan itu kan definisinya adalah pembagian dari pajak penghasilan yang biasa kita kenal dengan PPN. Nah, dalam pajak penghasilan ini kan tentu berbagai macam bentuknya. Dan dari undang-undangnya, Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan terbagi beberapa bagian soal pajak penghasilan ini sendiri. Yang mana secara eksplisit juga tidak dijelaskan dalam undang-undangnya, namun dalam beberapa pasal ditentukan bagian-bagian mana yang dikategorikan sebagai bagian dari pajak penghasilan. Yang pertama dikategorikan dari pajak yang ditujukan pada golongan wajib pajak tertentu. Apa yang dimasukkan dengan golongan wajib pajak tertentu? Dalam pasal 15 dikatakan bahwa ketika seseorang mendirikan suatu perusahaan atau memiliki badan usaha ataupun jadi pengusaha, maka otomatis Anda akan menjadi wajib pajak sekaligus menjadi wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk kategori yang pertama atau penggolongan yang pertama, golongan wajib pajak tertentu ini didapatkan dari orang-orang yang mendirikan perusahaan atau memiliki badan usaha ataupun menjadi pengusaha. Nah, yang kedua adalah pajak yang berasal dari penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Untuk kategori ini kita dapat dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang dimasukkan di sini adalah penghasilannya. Penghasilan dari seseorang yang berhubungan dengan pekerjaannya, jasa, atau kegiatan lain yang diterima dari wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. Jadi, untuk setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia, ketika mereka mendapatkan penghasilan, mereka memiliki potongan-potongan yang diambil menjadi bagian dari pembayaran pajak. Dan inilah yang disebut sebagai pajak penghasilan dalam kategorinya bahwa pajak yang berasal dari penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Yang ketiga adalah pajak yang berasal dari pembelian atau penjualan barang mewah. Kita sering melihat banyak orang yang membayar barang mewah, namun ketika mereka melihat pajaknya, mereka kaget gitu dengan barang mewah mereka. Dan ini juga merupakan bagian dari pajak penghasilan. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22, pajak yang berasal dari barang mewah ini sering sekali dikategorikan sebagai inkonsistensi pajak, di mana tidak selalu didapatkan, namun setiap kali kita membeli barang mewah yang punya nilai yang besar, maka akan mendapatkan pajak dari situ. Yang keempat adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Undang yang ini kita dapat di pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Transaksi yang dimaksud pada kategori ini merupakan pembagian keuntungan saham seperti dividen, royalti, bunga, hadiah, dan sewa atau penghasilan lainnya. Jadi kalau kita lihat dari kategorinya, adanya saham seperti royalti ini mungkin lebih kepada komersial bisnis gitu ya. Jadi dapat pajak dari komersial bisnis seperti royalti, bunga, dan sering sekali juga kita melihat adanya royalti, bunga, dan hadiah tersebut di bank. Gitu. Berarti mungkin bank punya probabilitas yang besar dalam menghasilkan kategori pajak yang kita maksudkan pada pasal 23. Yang setelahnya adalah pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan. Nah, ini disebut dalam pasal 25. Jadi yang dimasukkan dengan PPT terutang menurut SPT tahunan adalah ketika pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Dan jenis PPh ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunannya. Dalam penggolongan ini terlihat bahwa penggolongannya bukan dilihat dari asal sumber pajaknya, namun dari sistem bagaimana pajak itu diberikan dari si wajib pajak kepada pemerintah. Bagaimana dikatakan bahwa PPh ini
digunakan secara berangsur, bisa setiap bulan, setiap waktu yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajaknya. Tidak seperti pembayaran pajak seperti barang mewah yang mungkin bisa dibayarkan secara langsung, secara penuh. Selanjutnya adalah pajak yang berasal dari terutang atau yang dikurangi kredit pajak. Pajak ini didapatkan di pasal 29. PPh ini dihasilkan dari lebih pajak terutang, yaitu pajak terutang yang dikurangi kredit pajak, atau pada saat jumlah pajak terutang yang dimiliki suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. Jumlahnya lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong. Jadi pajak tersebut dihasilkan dari ketika suatu perusahaan memiliki piutang terhadap orang tertentu, dan pajak tersebut memiliki dan utang tersebut dari si piutang telah berlangsung cukup lama dan cukup besar. Maka dari utang tersebut juga menghasilkan pajak yang mana nantinya akan dibayarkan dari si jumlah kredit pajak yang telah dipotong. Yang terakhir adalah pajak luar negeri. Dalam pasal 26 dikatakan bahwa pajak yang dimaksud dengan pajak luar negeri adalah pajak yang dihasilkan dari orang Indonesia wajib pajak namun berasal dari luar negeri. Jadi, kita tidak saja mendapatkan pajak untuk orang-orang yang bekerja di Indonesia, namun juga kita dapat dari warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan punya probabilitas bekerja di perusahaan Indonesia namun di luar negeri. Next. Yang kedua adalah penggolongan pajak bumi bangunan. Kalau tadi kita membahas soal pajak penghasilan dan penggolongannya, dalam pajak bumi bangunan juga tentu ada penggolongannya. Dalam penggolongannya terdapat 2 hal. Yang pertama adalah pajak pusat dan pajak daerah. Tentu dari penggolongannya ini sendiri terlihat lebih minim dibanding dengan pajak penghasilan tadi. Kalau kita lihat dari aturannya dan definisinya, pajak pusat dalam penggolongan pajak bumi bangunan adalah pajak bumi bangunan yang dikelompokkan dalam pajak bumi bangunan pusat, yang mana di dalam terdirinya ada unsur pajak bumi bangunan perkebunan, pajak bumi bangunan perhutanan, dan pajak bumi pertambangan. Ketika pajak bumi bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ini dikategorikan sebagai pajak pusat, maka segala sumber pajak tersebut akan diberikan kepada anggaran pembelanjaan negara atau kepada anggaran pemerintahan pusat, dan bukan kepada anggaran pemerintahan daerah. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak bumi bangunan ini kelompok dalam pajak daerah adalah pajak bumi bangunan pedesaan dan pajak bumi bangunan perkotaan. Kalau kita lihat tadi pada pajak pusat itu akan diberikan kepada anggaran negara, anggaran pemerintahan pusat atau APBN. Kalau di dalam pajak daerah yang dimana ada pajak PBB pedesaan dan pajak bumi bangunan perkotaan akan diberikan kepada anggaran pembelanjaan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Demikianlah yang ingin saya sampaikan soal penggolongan pajak pada kali ini. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.